Wei Jin tersenyum dan bertanya, apakah kamu orang dari keluargamu? Ekspresi pendekar pedang muda itu tidak bagus. Dia berpikir, senior Alliance, tidak bisakah kau menyebutkan satu nama lagi? 8, 8, 8, baca, buku. 2 tak terhingga 3 O. Pendekar muda itu menoleh ke arah hantu perempuan yang menempel di plakat itu dan mengerutkan kening. Nyonya Chu, sekarang keadaan sudah seperti ini, bisakah Anda menunjukkan sedikit ketulusan? Hantu perempuan yang jiwanya tersembunyi di plakat itu mengangguk. Kemudian langit perlahan menghilang. Ini adalah tanda bahwa batas antara gunung dan sungai mulai menghilang. Mirip dengan orang-orang biasa yang membuka pintu untuk menyambut tamu. Betapapun bodoh dan tidak berpengalamannya dia juga telah mendengar berbagai tindakan legendaris orang ini. Dia lahir di garis keturunan Ranger sekolah Mo, dan setelah bergabung dengan klan Song Li Agung, dia langsung diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Kaisar Li Agung. Sekarang, dia adalah salah satu penjaga gerbang ibu kota Li Agung, dan salah satu tokoh kunci dalam kekuatan Li Agung untuk mengintimidasi pasukan di gunung. Konon, saat ia memiliki waktu luang, ia akan bepergian sendiri. Setiap kali melihat gunung atau sungai, ia akan mengubahnya menjadi pedang. Akibatnya, tabib Kementerian Ritus dan Dewa Sungai Sulaman muncul di jalan dan membungkuk kepada pendekar pedang muda itu. Pendekar pedang muda itu hanya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Jelaslah bahwa orang ini memiliki status tinggi di Dali. Rohin juga berdiri di samping Chen Pingan dengan aura pembunuh. Baru saja, dia hampir mengorbankan kultivasinya untuk mematahkan akar gunung. Dia ingin bertarung sampai mati dengan hantu bergaun pengantin. Begitu akar gunung patah, itu berarti jimat hantu itu tidak ada lagi. Dia akan benar-benar kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung melawan para kultivator alam ke-10. Lengan yang seperti batu giok lemak terentang dari papan bertulis horizontal. Gaun pengantin di tanah melayang menuju papan bertulis horizontal. Ketika hantu perempuan keluar dari papan bertulis horizontal, dia mengenakan gaun pengantin lagi. Sebelumnya, tubuhnya dipotong menjadi 4 oleh tahap Dewa Abadi Wei Jin. Meskipun dia dalam situasi yang mengancam jiwa, dia tidak lupa menjaga gaun pengantin tetap utuh. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai gaun pengantin itu dan betapa terobsesinya dia dengan gaun itu. Setelah hantu perempuan itu mendarat di tanah, tanpa sengaja dia melihat sekilas rak buku di punggung anak-anak. Tatapan matanya langsung berubah dan aura ganas meletus dari tubuhnya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, keanehan hantu perempuan itu terlihat jelas. Pendekar muda itu mendesah dan menatap pemuda bersandal jerami yang pernah ditemuinya di feri Sungai Bordir. Ia memohon dengan tulus, bisakah kau menyingkirkan 3 kotak itu terlebih dahulu? Kebencian Nyonya Chu terhadap para sarjana adalah inti dari pengabaiannya terhadap Dewa Gunung dan Sungai. Alasannya sungguh sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Chen Pingan, aku hanya berharap kamu bisa bersikap lunak. Melihat bahwa kita tidak melakukan kesalahan besar, mari kita lupakan permusuhan ini. Bagaimana? Pendekar muda itu berpikir sejenak lalu berkata sambil tersenyum, kalau memungkinkan, kau hanya perlu berjanji padaku untuk menggunakan teknik kamuflase. Tak lama kemudian, 3 rak buku hijau zamrud itu menghilang dari pandangan semua orang. Tentu saja, jika prajurit pemurni Qi memusatkan perhatian pada mereka, mereka akan menampakkan wujud asli mereka. Pendekar muda itu akhirnya menatap Wei Jin lagi. Dia adalah kultivator termuda dari 5 alam atas di benua botol harta karun timur. Selain itu, dia adalah seorang kultivator pedang yang kekuatan tempurnya bisa mencapai 1 alam lebih tinggi. Seorang kultivator dari 5 alam atas di usia 40 tahun. Tidak peduli di benua mana dia berada, bahkan jika itu adalah benua ilahi pusat yang luas, dia tetaplah seorang putra kesayangan dewa yang mengejutkan. Wei Jin dari kuil angin salju dan Song Yang Kyung dari Dali. Di antara para kultivator muda di gunung, mereka adalah si kembar Anulus Utara dan Selatan yang sangat pantas. Sekarang, salah satu dari mereka telah menembus alam ke-10 dan mencapai alam ke-11 kultivator pedang, sementara yang lain telah mencapai alam ke-10 yang legendaris dari seni bela diri. Memang, mereka tidak mengecewakan. Mereka berdua adalah 1 sarjana dan 1 pejuang. Prestasi mereka di masa depan tidak terbatas. Pendekar muda itu bertanya sambil tersenyum, aku penasaran apakah Dewa Pedang Wei punya rencana lain saat datang ke Dali kali ini selain menyelesaikan krisis hari ini. Dewa Pedang berpakaian putih, yang selalu menjelajahi dunia persilatan dengan identitas seorang pria yang berwibawa, bertanya balik sambil tersenyum, jika tidak ada rencana lain,
apa yang akan terjadi? Jika ada, apa yang akan terjadi? Pendekar muda itu berkata terus terang, jika hanya untuk jalan-jalan, kecuali beberapa tempat terlarang di Dali, pedang abadi Wei dipersilakan untuk mengunjungi tempat-tempat lainnya. Jika kau tidak keberatan, aku bersedia menemanimu. Jika kau punya motif tersembunyi sementara situasi di Dali tidak stabil, maka aku akan menghalangimu di sini dan secara pribadi menguji seberapa cepat pedang terbang pedang abadi Wei. Wei Jin menyimpan pedang terkenal bernama Gao Zu di tangannya dan menggantungnya di pinggangnya. Di kuil angin salju, aku selalu sangat menghormati Tuan Ruan, tetapi karena berbagai alasan, aku tidak pernah bertemu dengannya. Oleh karena itu, setelah menerima pesan dari token perdamaian Tuan Ruan dari Gua Mutiara, aku menerima misi untuk mengawal anak-anak ini ke Yefu Pass di perbatasan Dali. Di sepanjang jalan, aku bertemu dengan seorang pendekar pedang senior bernama Alliance, yang memberiku beberapa nasihat tentang ilmu pedang. Baru saat itulah aku memiliki kesempatan untuk menjalani pelatihan tertutup dan menerobos wilayah kekuasaan. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang pergi ke utara kali ini. Pendekar muda di hadapannya, yang memiliki ilmu pedang penggerak gunung yang sangat menakjubkan, memperlakukannya dengan tulus. Wei Jin adalah orang yang jujur dan berpikiran terbuka, jadi dia tidak menganggap sikapnya yang sedikit kaku sebagai provokasi. Sebaliknya, dia mencurahkan isi hatinya dan berkata, jika kamu ingin membandingkan ilmu pedang denganku, aku sangat bersedia. Sebelumnya, aku berpikir bahwa tidak perlu melanjutkan perjalanan di kampung halamanku, benua Aquarius. Namun, setelah mendengar banyak tentang dunia luar dari Alliance, aku benar-benar ingin pergi ke gunung terbalik untuk melihatnya. Aku ingin pergi ke tempat Alliance berlatih dan benar-benar mengasah ilmu pedangku. Justru karena dia telah bepergian ke banyak tempat dan bertemu banyak orang, Wei Jin tahu nilai dari kata ketekunan. Sang Tao tua yang buta itu sama sekali tidak dapat menyela, dia juga tidak punya keberanian untuk berbicara. Wei Jin dari kuil angin salju yang terkenal sudah cukup untuk membuat penganut Tao tua yang tidak ortodoks ini merasa tercekik. Penggarap 5 alam atas, di benua Aquarius Timur, adalah eksistensi yang sangat langka. Harus diketahui bahwa seorang penggarap alam ke-10 sudah menjadi landasan negara, dan mereka semua disembah oleh para raja dan kaisar untuk melindungi nasib negara. Penggarap Ki dari 5 alam atas, yang mana di antara mereka yang bukan naga yang muncul dan menghilang? Mereka adalah eksistensi yang dapat mendirikan sekte. Di benua Aquarius, ada banyak dinasti, tetapi berapa banyak rumah abadi dengan kata sekte sebagai sufiks? Wei Jin mengepalkan tangannya dan berkata kepada pendekar muda itu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pendekar muda itu pun mengepalkan tangannya dan membalas sapaan itu, semoga di kemudian hari, aku dapat mendengar kabar tentangmu dari gunung terbalik di benua Aquarius. Kedua pembudidaya pedang itu saling berpandangan dan tersenyum. Rambut lama seperti baru, teman lama seperti teman lama, itulah prinsipnya. Pendeta Tao tua yang buta itu menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya dengan hati-hati, Tuan Abadi, saya punya 2 orang murid yang diminta Nyonya Chu untuk tinggal di rumah besar sebagai tamu. Bolehkah saya mengajak mereka pergi? Saya takut murid-murid saya tidak sopan dan nakal, dan mungkin secara tidak sengaja melanggar peraturan Nyonya Chu. Pendekar muda itu menoleh ke arah hantu yang mengenakan gaun pengantin dan berkata dengan lembut, Nyonya Chu, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Hantu dalam gaun pengantin itu mengangguk dan berkata, karena kamu sudah bicara, bagaimana mungkin aku berani tidak patuh? Penjaga gerbang tersembunyi ibu kota ini dapat menangkis pedang ketiga Wei Jin hanya dengan 1 inci pedangnya yang terhunus dari sarungnya. Hantu dalam gaun pengantin itu tahu betul betapa kuatnya dia. Singkatnya, dia bukanlah seseorang yang dapat dia lawan. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dengan perlindungan gunung dan sungai, itu tidak akan berarti apa-apa. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang kultivator alam ke-10 sejati, dan pendekar pedang aneh dari sekolah mohisme ini mungkin seperti Wei Jin, seorang dewa pedang alam ke-11. Dia agak kesal dan menyipitkan matanya ke arah anak laki-laki dan perempuan muda itu. Kalau bukan karena salah satu dari mereka yang menyebabkan dia tidak dapat menyalakan lentera dan melihat penampilan mereka yang menjijikkan saat bepergian, dia tidak akan mengalami keadaan yang menyedihkan seperti itu. Belum lagi dia telah mengambil 2 pedang dari pendekar pedang Wei Jin, bahkan sumber air gunung hampir hancur oleh Roh Yin. Wei Jin menuntun keledai putihnya dan bertanya kepada Chen Pingan dan yang lainnya sambil tersenyum. Kalau begitu, haruskah kita bergegas melanjutkan perjalanan? Dengan tambahan pedang perjalanan abadi, kelompok perjalanan itu perlahan pergi begitu saja.
Li Baoping datang ke sisi Chen Pingan dan berkata, "Paman bela diri kecil." Gadis berjaket katun merah itu berjalan berdampingan dengan Chen Pingan. Sebenarnya, dia agak merindukan kakak laki-lakinya. Hantu dalam gaun pengantin itu melambaikan tangannya dan dengan santai menarik pemuda lumpuh dan gadis berwajah bulat itu keluar dari taman lalu melemparkan mereka ke samping Tao tua yang buta itu. Setelah itu, dia melirik ke suatu arah dari sudut matanya. Secara kebetulan, hantu dalam gaun pengantin itu melihat pemuda bersandal jerami itu menoleh ke belakang. Untuk sesaat, hantu dalam gaun pengantin itu merasakan jantungnya berdebar tanpa alasan. Namun, dia segera menganggapnya konyol dan segera mengalihkan pandangannya, tidak lagi membuang waktu pada pemuda biasa. Hantu dalam gaun pengantin tidak mengerti mengapa dia begitu curiga. Kemudian, entah mengapa, dia menoleh lagi. Pemuda bersandal jerami itu membelakanginya dan perlahan berjalan menjauh. Tentu saja, dia ada di belakang kelompok itu. Selama ribuan tahun, 4 klan besar dan 10 klan besar di Gang Daun Persik di Jalan Fulu telah dipenuhi dengan rencana jahat dan persekongkolan satu sama lain, dan tidak ada kekurangan pertumpahan darah. Namun, sekarang setelah menjadi Kabupaten Longkuan, mereka tidak punya pilihan selain bersatu dan mengumpulkan kekuatan mereka. Namun, secara pribadi, siapa yang tidak secara diam-diam berhubungan dengan Istana Kekaisaran Li Besar dan pasukan abadi yang telah membeli gunung-gunung itu? Ada beberapa rumor yang tersebar seolah-olah benar, tetapi orang-orang di jalan dan gang tidak menganggapnya serius. Misalnya, salah satu dari 4 marga, Nagalin dan Phoenix dari keluarga Li, mengalami akhir yang menyedihkan setelah guru Li Baoping, penguasa gunung dari Akademi Tebing, menjadi bahan tertawaan. Di sisi lain, beberapa cendekiawan muda, termasuk Zhao Yao, memiliki potensi untuk menjadi abadi di gunung. Mereka adalah eksistensi yang tidak berani diremehkan oleh keluarga besar di kota kecil. Akan tetapi, konon putra kedua kepala keluarga Li, Li Baozhen, pernah bertemu dengan seorang bangsawan di ibu kota dan menjadi pengawas Imperial Cholege. Ia mengikuti cendekiawan terkenal Liu Wenhu untuk mempelajari etika agung, yang sempat menimbulkan kehebohan kecil di kota kecil itu. Sedangkan untuk putra sulung Li Hong, semua tetua di Jalan Fulu memiliki kesan bahwa dia adalah kutu buku yang menjadi bodoh karena belajar. Putri bungsunya, Li Baoping, adalah gadis gila yang tidak pernah pulang ke rumah sejak dia masih kecil. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari mereka. Hanya Li Baozhen yang memiliki harapan untuk membawa kejayaan bagi keluarga. Dalam ruang belajar keluarga Li, seorang pemuda dengan ekspresi jauh menyerahkan sepucuk surat dari ibu kota Dali kepada ayahnya, Li Hong. Li Hong tersenyum dan berkata, "Baozhen sudah seperti saudara perempuannya. Dia lebih suka mengirimkannya kepadamu, kakak laki-lakinya, daripada kepada orang tuanya." Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata lembut, "Ayah, Anda harus siap mental untuk apa yang tertulis dalam surat itu." Ekspresi Li Hong langsung berubah serius. Setelah mengeluarkan surat itu, dia membaca sekilas salam-salam itu. Semakin banyak dia membaca, semakin muram ekspresinya. Pria itu berdiri dan menyalakan lampu minyak. Dia menaruhnya di mesin cuci sikat dan membakar surat itu sedikit demi sedikit. Abunya perlahan jatuh ke mesin cuci sikat berwarna hijau plum. Pria itu menggunakan 2 kata untuk menyimpulkan tindakan putranya, omong kosong. Li Hong bertanya, "Apa pendapatmu tentang masalah ini? Apakah kau mau mendengarkan usul saudaramu dan meminta Zuhe dan Zulu, ayah dan anak, menyingkirkan status rendah mereka dari keluarga Li melalui yamen daerah dan membantu mempromosikan mereka menjadi rakyat jelata? Jika ayah dan anak perempuan dari keluarga Zhu berhasil mengubah pendaftaran rumah tangga mereka, mereka akan dihapus dari status pelayan rendahan keluarga Li di Jalan Fulu di Kabupaten Longkuan dan memperoleh status rakyat jelata. Sejak saat itu, keturunan mereka tidak perlu menjadi budak selama beberapa generasi. Tidaklah berlebihan jika menggambarkannya sebagai seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Namun, pelayan Perdana Menteri memiliki 7 tingkatan pejabat. Siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk tergantung pada kemampuan orang yang meninggalkan status rendah tersebut. Bagi mereka yang hanya tahu cara menyanjung, tentu saja akan lebih aman untuk mengandalkan pohon besar. Jika mereka memiliki bakat sejati, tentu saja akan lebih menjanjikan untuk membangun keluarga mereka sendiri. Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, "Ayah, Anda sudah punya ide." Li Hong bersandar di kursi dan mengusap pelipisnya dengan kedua tangannya. "Tapi aku masih ingin mendengar pendapatmu. Dalam sebuah keluarga, tidak semua orang bisa memikirkan kekayaan dan kehormatan dalam bahaya." Pemuda itu duduk di sana dengan tenang sambil menatap dengan mata berbinar.
Bagian yang benar-benar sulit adalah bahwa tidak peduli pihak mana yang Anda dukung, hal itu akan menyebabkan keretakan antara pihak lain dan keluarga. Oleh karena itu, Bao Zhen melakukan kesalahan kali ini. Bao Zhen keras kepala dan tidak memberikan jalan keluar bagi dirinya dan keluarganya, yang bahkan lebih salah. Tidak baik melakukan itu. Salah karena mengecewakan Chen Ping'an dari Mat Botol Eli. Li Hong menatap putra sulung dengan ekspresi rumit. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu temperamen Bao Zhen sebagai saudaranya? Kalau kau tahu situasinya akan canggung sekali, kenapa kau tidak ikut saja ke ibu kota bersamanya? Pemuda itu berkata tanpa daya, kakek sedang menyendiri, Bao Zhen meninggalkan rumah, dan sekarang situasi di kota kecil itu menjadi kacau balau. Ini adalah waktu yang kritis untuk memutuskan masa depan keluarga besar. Keluarga Li kita tidak boleh berada dalam kegelapan. Aku tidak merasa nyaman untuk pergi. Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus menunggu sampai situasi di sini menjadi jelas. Jika memang tidak berhasil, ujian kekaisaran bisa dikesampingkan. Mendengar kata-kata yang dewasa dan bijaksana itu, Li Hong mengangguk sedikit. Ketika putra tertua mengucapkan kalimat terakhir, Li Hong tiba-tiba menjadi cemas. Dia menegakkan punggungnya dan berkata dengan keras, sama sekali tidak. Ujian kekaisaran adalah kebijakan nasional terpenting Dali, tidak kalah dengan perekrutan pasukan di gunung oleh Istana Kekaisaran. Li Baozhen lebih tidak sabaran daripada kamu. Sebelum meninggalkan rumah, meskipun di depanku dan kakekmu, dia berkata bahwa setelah meninggalkan kota kecil, dia akan mengikuti aturan dan melakukan segala sesuatunya secara terbuka. Dia tidak akan mengambil risiko dan mengambil risiko. Tetapi pada akhirnya, bukankah dia bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian? Jadi kita hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Dengan cara ini, jika Anda menunda ujian kekaisaran, itu sama saja dengan memperlambat laju keluarga setidaknya selama 3 tahun. Pemuda itu diam-diam menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Asal dia mengucapkan hal itu, berarti hubungannya dengan kakaknya yang tadinya tidak begitu baik, akan langsung hancur dalam sekejap dan tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Lagi pula, tidak ada artinya untuk mengatakannya. Karena jauh di dalam hatinya, ayahnya tidak menentang keinginan saudaranya untuk mengejar kekayaan dan kehormatan. Di jalan yang salah, ia bangun pagi dan bekerja keras selama 3 tahun. Di jalan yang benar, ia menahan diri dan berdiam diri selama 3 tahun. Perbedaan dampak keduanya pada 30 tahun berikutnya dalam keluarga dan pada kedua generasi itu terbukti dengan sendirinya. Setelah pemuda itu keluar dari ruang belajar, dia berjalan sendirian di koridor luar yang elegan dan luas. Tiba-tiba dia mendengar dentingan lonceng angin di bawah atap. Dia memejamkan mata dan mendongak sedikit. Mendengarkan suara denting halus itu, dia bergumam, tidak baik memiliki terlalu banyak orang pintar. Tanpa hantu dalam gaun pengantin yang menimbulkan masalah dalam kegelapan, Chen Ping'an dan teman-temannya dapat melanjutkan perjalanan tanpa halangan apapun. Ada jalan menuju rumah besar di lembah. Awalnya, jalan itu cukup lebar untuk 2 kereta kuda berjalan berdampingan. Sekarang, meskipun tertutup rumput liar dan hujan dingin, jalan itu jauh lebih baik daripada ketika Chen Ping'an harus membuka jalan dengan simbol keberuntungan dengan pedang sempit setelah dia meninggalkan jalan menuju dunia bawah dengan mantra pemecah penghalang. Pria yang dijuluki Dewa Pedang Tanah oleh hantu bergaun pengantin itu tidak berbicara setelah tiba-tiba bergabung dengan tim. Praktisi pedang dari level Dewa Kuil Angin Salju ini menuntun keledai putih dengan satu tangan dan memegang gagang pedang di pinggangnya dengan tangan lainnya. Ia berjalan dengan mata tertutup dan pikirannya mengembara. Jika ada jurang pemisah antara 5 tingkat bawah dan 5 tingkat tengah, maka ada jurang pemisah antara tingkat ke-10 dan tingkat ke-11. Bahkan prajurit pemurnian Ki tingkat ke-10, yang merupakan pilar dinasti di dunia fana di bawah gunung, harus duduk seperti tulang belulang selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Pada akhirnya, mereka menemukan kesempatan untuk menerobos tingkat tersebut setelah lama terdiam dan berjalan menuruni gunung dari tanah yang diberkati dan gerbang gunung. Namun, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Masih banyak dari mereka yang kembali ke gunung dan terus duduk dan menghadap tembok. Wei Jin diam-diam mengakhiri metode pernapasan unik kuil angin salju. Dia membuka matanya, berbalik, dan menatap anak-anak yang akrab dengan Ah Liang. Namun, pikiran pedang abadi berjubah putih ini lebih terfokus pada upacara peringatan di kuil angin salju. Karena dia tidak bisa menerobos alam, dia tidak pergi ke makam gurunya untuk bersulang kepadanya selama bertahun-tahun. Selain itu, setelah mendengar apa yang disebut cerita omong kosong Ah Liang, Wei Jin penuh dengan kerinduan pada gunung terbalik yang menghubungkan kedua dunia.
Dia bahkan lebih terpesona oleh tembok besar yang dipenuhi oleh para pembudidaya pedang. Wei Jin menghela nafas dan merasa itu belum cukup. Jika sebelumnya dia berada di bawah panji Xiu Sui Gaofeng, tubuhnya pasti sudah stabil dan menyatu sempurna dengan niat pedang. Dengan begitu, tidak akan ada cacat pada pedangnya. Saat itu, paladin dari sekolah Mo yang menghalangi jalannya pasti sudah menghunus pedangnya lebih dari 1 inci. Setidaknya setengah dari pedangnya sudah terlepas dari sarungnya. Li Huai menatap Dewa Pedang Putih yang matanya melayang. Dia sangat penasaran tetapi juga menyesal. Kalau saja Alians ada di sini. Li Huai ingin menepuk bahu Alians dan memberitahunya bahwa dia adalah ahli pedang dan bahwa Alians masih belum cukup baik. Di masa depan, dia harus belajar lebih banyak dari orang lain. Lihatlah penampilan Wei Jin. Sebelum dia tiba, pedangnya sudah tiba. Jubah putihnya dikelilingi oleh pedang Qi, dan dia memukuli wanita jahat itu sampai dia menangis memanggil orang tuanya. Penampilan yang menggemparkan ini tidak sama dengan Alians yang mengenakan topi bambu dan berjalan di tepi sungai dengan seekor keledai. Lin Soyi menyadari bahwa setelah Wei Jin melihat mereka, dia juga menyadari bahwa praktisi pedang dari kuil angin salju itu linglung. Pemuda berwajah dingin itu diam-diam memegang kotak buku dan berpikir tentang kultivasinya sendiri. Lin Soyi telah mengalami mantra yang tak terduga dari hantu wanita dalam gaun pengantin dan menyaksikan keterampilan pedang yang luar biasa dari 2 kultivator pedang. Hati Lin Soyi terasa berat. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kultivasinya yang sedikit bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Wei Jin menarik kembali pandangannya yang tidak fokus dan berhenti. Dia mengeluarkan piring giok yang memancarkan kilau malu dari lengan bajunya dan berkata terus terang sambil tersenyum, "Aku tidak bisa mengikutimu sampai ke Yefu Pass di Dali. Aku harus segera pergi ke Gua Lizu. Aku harus pergi ke platform pemenggalan naga di sana untuk mengasah pedangku Gao Zu dan pedang terbang Natal sebagai persiapan untuk jantung gunung gantung terbalik di masa mendatang. Karena senior Alians mengatakan bahwa kita bisa pergi ke tempat itu melalui gunung gantung terbalik. Sekarang ini adalah pertempuran sekali dalam 1 abad. Saya tidak bisa melewatkannya." Petik 2. Melihat tidak ada yang mengambil lempengan giok itu, Wei Jin menjelaskan dengan sabar. "Meskipun kau dikawal oleh Dewa Yin yang kekuatannya tidak bisa diremehkan, untuk mencegah kecelakaan hari ini terjadi lagi, aku memberimu lempengan giok ini. Ini adalah lempengan perdamaian kuil gunung yang unik untuk kuil salju angin dan gunung bela diri kita. Begitu kau dalam bahaya, selama pemegangnya menyuntikkan ki sejati dan berbicara padanya, lempengan itu akan terbang ke kuil gunung dengan sendirinya dan mengirimkan panggilan bantuan ke sektenya." Wei Jin melihat bahwa tidak seorang pun telah mengambil token giok yang sangat penting itu. Dia tidak menyalahkan anak-anak ini karena tidak mengetahui betapa luasnya langit dan bumi. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Jika kalian berpikir bahwa aku akan lebih aman menemani kalian ke Yefu Pass daripada memegang token giok kecil, tentu saja, aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku. Aku hanya membicarakannya dengan kalian. Pada akhirnya, terserah kalian." Chen Pingan berkata, "Ahli pedang senior dapat pergi ke daerah Longkuan sendiri dan menemukan panggung pemenggalan naga untuk mengasah pedangnya. Kita hanya perlu mengambil lempengan giok ini. Dewa Yin senior akan mengawal kita ke terusan Yefu kali ini. Selain itu, pengadilan Kekaisaran Dali telah berjanji kepada kita sebelumnya." Itulah sebabnya ketiga orang itu muncul di samping hantu perempuan itu. Meskipun mereka sedikit terlambat, itu membuktikan bahwa mereka menepati janji mereka. Chen Pingan berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Saya percaya bahwa kecelakaan besar seperti hari ini tidak akan terjadi lagi." Dia mengambil piring itu dan memberikannya kepada Lin Soyi. Dia berbisik, "Ingatlah untuk menyimpannya dengan baik. Sebaiknya jangan menaruhnya di dalam kotak. Jika terlalu jauh, akan merepotkan untuk mengeluarkannya dalam keadaan darurat." Lin Soyi mengangguk dan berkata pelan, "Aku tahu. Aku akan menyembunyikannya di lengan bajuku bersama 2 jimat lainnya." Wei Jin tersenyum penuh pengertian. Dia sedikit terkejut dengan pemahaman bocah bersandal jerami ini. Sebenarnya, Wei Jin sedikit bingung. Mengapa orang ini membuat keputusan dalam kelompok itu? Sebelumnya, di jalan di depan rumah hantu perempuan, Wei Jin melihat bahwa anak laki-laki bernama Lin Souyi telah menginjakkan kaki di jembatan panjang umur. Istana Qi-nya penuh dengan vitalitas, megah dan stabil. Dia adalah seorang kultivator yang langka. Anak laki-laki itu masih memiliki kepribadian yang mulia dan sombong. Bagaimana dia bisa rela berada di bawah orang lain?
Dan kuncinya adalah bahwa anak laki-laki itu sendiri tampaknya tidak merasa ada yang salah dengan itu. Sedangkan bagi si bungsu yang paling muda dan kuat pikirannya, karena ia ditugaskan oleh Alliance untuk menjaga keledai putih, maka tak perlu diceritakan lagi mengenai peruntungannya. Ini karena apapun yang terjadi, Wei Jin akan memberikan Li Huai hadiah perpisahan. Wei Jin, dia, telah bepergian ke berbagai negara sendirian. Selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kekhawatiran. Dia telah mengalami berbagai macam pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh banyak hal baik di sakunya. Sebagian besar dari mereka dibagikan begitu saja kepada orang-orang yang ditakdirkan. Hal-hal yang dapat disimpan hingga saat ini tentu saja merupakan hal yang paling penting. Terlebih lagi, ketika Wei Jin menggunakan hati pedangnya yang jernih untuk menerangi Li Huai dan menyapu kabut yang sengaja diciptakan oleh seseorang, ia menemukan bahwa fondasi bawaan Li Huai sebenarnya lebih baik daripada Lin Souyi. Ia adalah batu giok murni kelas 1 yang diimpikan oleh para leluhur sekolah perang. Di mata Dewa Pedang Wei Jin, gadis kecil berjaket katun merah yang diselimuti kabut putih membuka mulutnya dan bertanya, jika lempengan ini menghadapi situasi saat ini, bisakah ia benar-benar terbang keluar? Jika ia bertemu dengan jalan menuju mata air kuning sebelumnya, dan lapisan kegelapan yang senior gunakan untuk menghancurkannya dengan pedang terbang, akankah itu menghalangi jalannya? Wei Jin tertawa dan berkata, jangan khawatir. Bahkan ranah sage dari seorang kultivator di alam ke-10 tidak dapat menjebaknya. Benda ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada pedang terbang. Ketika lempengan giok itu terbang, para kultivator kuil angin salju yang berjalan menuruni gunung akan membawanya ke pihak mereka dengan keterampilan rahasia selama mereka dapat merasakan keberadaannya. Mereka seringkali bersedia menyelamatkannya. Oleh karena itu, sebagian besar krisis dapat diselesaikan tanpa bantuan sekte. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Plat giok itu sendiri adalah semacam dokumen bea cukai. Jika lawan bahkan tidak dapat mengalahkan senior Yinsen, identitasnya pasti sangat rumit. Dengan usia dan pengalaman mereka, mereka akan mengenali plat perdamaian dan kedamaian dari kuil angin salju ini sekilas. Mereka pasti akan takut pada senior pedang abadi dan sekte Anda. Oleh karena itu, bahkan jika plat giok tidak dapat mencapai kuil angin salju tepat waktu, selama plat giok digunakan, itu sudah menjadi semacam pencegahan. Itu setara dengan menasihati pihak lain untuk tidak memprovokasi kuil angin salju. Wei Jin tercengang. Ia kagum dengan kebijaksanaan dan wawasan gadis kecil itu sejak dini. Melihat gadis kecil itu dengan wajah serius, dia tiba-tiba merasa senang. Tentu saja, dia merasa bahwa gadis itu dekat dan imut. Pada akhirnya, Wei Jin tanpa sengaja melirik anak laki-laki bersandal jerami itu lagi. Apakah karena dia lebih tua sehingga dia menjadi pemimpin ketiga anak itu? Wei Jin mengalihkan pandangannya dan menatap Li Huai, anak yang telah membantunya mengurus keledai itu selama ini. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan sederet patung tanah liat muncul di telapak tangannya. Patung-patung itu tingginya hanya setengah jari. Ada seorang pendekar pedang dengan pedang, seorang Taois dengan kemoceng ekor kuda, seorang jenderal berbaju besi, seorang wanita yang menunggangi burung bangau, dan seorang penjaga gong dan genderang. Totalnya ada 5 orang. Wei Jin menyerahkannya kepada Li Huai. 5 patung tanah liat ini dianggap sebagai benda setengah mati. Mereka adalah gabungan dari aliran Yin Yang, teknik boneka aliran Mohisme, dan pengetahuan mendalam tentang garis keturunan jimat Tao. Aku tidak mengerti kedalaman di baliknya. Aku hanya tahu bahwa jika mereka dirawat dengan baik dan dibiasakan dengan auramu, mereka mungkin akan hidup kembali suatu hari nanti. Di masa depan, mereka perlu terus-menerus diberi makan dengan esensi dari 5 elemen, seperti roh api dan esensi air. Tingkat kultivasi tertinggi mereka dibatasi oleh tempat tinggal ki tubuh mereka yang kecil, meridian, dan sebagainya. Paling-paling, mereka akan setara dengan prajurit pemurnian ki alam ke-7 atau ke-8. Pada titik ini, Wei Jin merasa bahwa dia salah bicara dan berhenti bicara. Dia hanya tersenyum dan menatap Li Huai. Anak itu tidak lupa menoleh dan menatap Chen Pingan. Chen Pingan pun mengangguk cepat. Li Huai kemudian memeluk ke-5 patung tanah liat itu. Ia berpikir dalam hati, termasuk boneka yang dilukis di kotak buku di punggungku. Aku sudah punya 6 antek. Wei Jin membalikkan badan dan menunggangi keledai itu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Semoga perjalanan kalian semua aman. Meskipun Wei Jin pada dasarnya heroik dan sopan, dia bukanlah tipe anak kekayaan. Di jalur kultivasi, dao besar itu panjang.
Sebenarnya sangat sulit untuk mengetahui apakah itu takdir baik atau buruk yang terbentuk setelah kontak singkat satu sama lain. Tanpa waktu yang tepat dan jumlah takdir yang tepat, dengan takdir dinasti Wei dan Jin yang kaya saat ini dan kehendak langit yang tidak dapat diprediksi, jika orang yang menerima anugerah dinasti Wei dan Jin tidak memiliki takdir yang kuat. Siapa yang tahu apakah mereka akan celaka dan mati di tengah jalan? Mengapa orang-orang di gunung turun gunung untuk menerima murid dan bersikap sangat berhati-hati? Banyak pengalaman dan ujian akan berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Wei Jin yakin bahwa anak-anak ini jelas tidak sederhana karena alians pernah bepergian bersama mereka sebelumnya. Adapun siapa orang yang paling dipedulikan dan dihargai oleh alians, bisa jadi Li Huai, yang memiliki latar belakang dan kekayaan yang besar. Bisa juga gadis yang secara alamiah disukai dalam jaket katun merah. Bisa juga Lin Souyi, yang memiliki hati Tao yang teguh. Bisa saja salah satu dari ketiga anak itu, atau bahkan bisa saja salah satu dari mereka. Namun, Wei Jin harus segera bergegas ke gunung terbalik. Kalau tidak, dia akan melewatkan pertempuran puncak yang mendebarkan itu. Kalau tidak, dia pasti ingin menemani sekelompok anak-anak ini ke perbatasan Yefu Pass. Sebagai seorang kultivator pedang yang bercita-cita mencapai puncak ilmu pedang, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan acara yang hanya terjadi sekali dalam satu abad ini? Chen Ping'an tanpa sadar menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat di feri Sungai Bordir. Dia terbiasa menutupi tangan kanannya dengan tangan kirinya. Sekarang, melihat Wei Jin dan pendekar pedang muda di kuil salju angin, sepertinya mereka menutupi tangan kanan mereka dengan tangan kanan mereka. Akibatnya, Chen Ping'an merasa sedikit canggung. Dia takut tidak tahu aturan etiket, jadi dia dengan cepat mengubah posisi tangan kiri dan kanannya. Wei Jin melihat detail ini. Ketika dia melihat keadaan malu pemuda bersandal jerami itu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia membungkuk dan menepuk punggung teman lamanya. "Ayo pergi." Keledai putih itu menghentakkan kakinya dengan gembira. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan, tiba-tiba ia berbalik dan berlari ke arah Chen Ping'an. Ia mengusap pipi pemuda itu sebelum menggendong tuannya yang telah lama ditunggu di punggungnya dan melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, konon Li Huai sedang mengurus keledai putih itu. Namun, bagaimana mungkin Li Huai memiliki kesabaran dan ketekunan seperti itu? Bukankah Chen Ping'an lah yang diam-diam memberi makan keledai itu, meniup hidungnya, dan mengusir nyamuk serta lalat? Chen Ping'an tersenyum dan melambaikan tangan pada keledai itu. Si pendekar pedang berpakaian putih itu tak kuasa menahan tawa. Tubuhnya bersandar ke belakang dan bergerak naik turun mengikuti langkah kaki keledai. Ya, ternyata pendekar pedang tanah abadi ini tidak sepopuler kawan lamanya. Di antara langit dan bumi, tampaknya hanya tersisa tembok kota yang panjang dan tingginya tidak diketahui. Bahkan dari jarak 100 mil di selatan, orang masih dapat melihat dengan jelas 18 kata besar yang diukir dengan ki pedang. Dari sini orang dapat melihat betapa besar kata-kata itu dan betapa tingginya tembok kota itu. Ki pedang ada selamanya, dan kolam petir merupakan tempat yang penting. Ratusan mil di selatan tembok besar, trompet-trompet yang tampaknya mampu menghancurkan kubah dunia tiba-tiba berbunyi. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul rapat. Saat trompet dibunyikan, serpihan api menyala dan akhirnya menyatu menjadi satu. Jika seseorang berdiri di tempat tinggi di utara dan melihat ke kejauhan, itu akan menjadi lautan api yang cemerlang. Di tembok kota, terdengar suara tua yang agung. "Angkat pedangmu." Di tembok kota yang telah berdiri selama 10.000 tahun dan panjangnya puluhan ribu mil. Ratusan ribu pedang terbang meninggalkan tembok kota pada saat yang sama dan terbang ke arah selatan. Energi pedang itu sangat cemerlang. Itu seperti banjir yang menerobos bendungan dan mengalir deras. Tidak ada keajaiban yang lebih besar di dunia daripada ini. Di bawah plakat rumah besar itu, pendekar pedang muda itu biasanya meletakkan sikunya di gagang dan ujung sarung pedang. Dia sama sekali tidak tampak malas. Dia berkata dengan lembut, "Nyonya Chu." Menteri upacara memegang lentera dan dewa air sungai Sulaman dengan ular hijau melilit lengannya memperlambat napas mereka dan berdiri dengan hikmat di saat yang sama. Hantu dalam gaun pengantin itu mencibir, "Kenapa? Apakah kau ingin melunasi hutangmu padaku?" Pendekar muda itu mendongak ke tempat pedang terbang kuil angin salju membelah langit dan berkata perlahan, "Nyonya Chu, Anda tidak perlu marah. Bukan itu maksudku. Namun, anak-anak sudah pergi dari sini dan guru Tao yang buta beserta murid-muridnya terus pergi ke utara. Saya harap Nyonya Chu tidak akan membuat masalah lagi."
Terlepas dari apakah Nyonya Chu melakukannya dengan sengaja atau tidak, klan Song selalu berterima kasih kepada Nyonya Chu. Bagaimanapun, dia telah membantu klan Song untuk melanjutkan dinasti. Setelah itu, klan Song Li Agung sekali lagi bersalah kepada Nyonya Chu. Bahkan jika orang luar sepertiku tidak dipenuhi dengan kemarahan yang wajar ketika mendengar tragedi itu, aku pasti memiliki hati yang penuh belas kasih. Hantu dalam gaun pengantin itu mengangkat lengannya dan membelai rambut di pelipisnya, menunjukkan kelembutan seorang wanita. Dia menyipitkan mata dan tersenyum. Selanjutnya, kamu bisa mengatakan, tetapi. Pendekar muda itu mengangguk dan berkata, tetapi semakin kita menunda masalah Nyonya Chu yang membunuh banyak sarjana tanpa pandang bulu, semakin kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran, seperti hari ini. Aku tidak berani menebak apa yang akan dipikirkan Yang Mulia. Namun, jika ku dengar ada sarjana yang menghilang lagi di sini, aku akan berkunjung sendiri dan membawa Nyonya Chu kembali ke penjara air Dali. Jangan khawatir, Yang Mulia peduli dengan persahabatan, tetapi dia pasti akan lebih memperhatikan aturan. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar persahabatan yang ada, suatu hari nanti pasti akan habis. Pendekar muda itu menghela napas dan berkata dengan tulus, Nyonya Chu, percaya atau tidak, aku tidak ingin hari seperti itu datang. Hantu dalam gaun pengantin itu memandang ke kejauhan dan dengan lembut memutar lengan gaun pengantinnya dengan dua jari. Dia jarang memiliki ketenangan pikiran dan berkata dengan lembut, karena kamu bersedia berbicara dengan seorang pria muda dengan begitu rendah hati, aku percaya apa yang kamu katakan. Dia terdiam cukup lama, dan ekspresinya berubah dingin. Aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan menyakiti cendekiawan manapun yang lewat, tetapi aku ingin kau tahu bahwa begitu aku tidak sengaja melihat para cendekiawan yang bepergian itu, aku mungkin tidak dapat mengendalikan diri. Aku tidak memohon padamu. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Jika saatnya tiba, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Kau ingin aku dijebloskan ke penjara air itu, atau kau ingin aku menghancurkan sumber air di tempat ini? Kau dan aku akan bergantung pada kemampuan kita masing-masing, dan kita akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dewa air Sungai Sulaman ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sebelum pendekar muda itu pergi, dia berkata kepada Dewa Air, tidak perlu bersembunyi. Katakan saja yang sebenarnya kepada Nyonya Chu. Setelah bertahun-tahun, Nyonya Chu seharusnya sudah tahu kebenarannya sejak lama. Mengenai masalah ini, jika memang ada yang bertanggung jawab, serahkan saja padaku. Kamu tidak perlu khawatir istana kekaisaran akan menyalahkanku. Dewa Air menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, tuanku. Di masa depan, bahkan jika itu masalah pribadi Anda, saya tidak akan ragu untuk melewati api dan air demi Anda. Pendekar muda itu melambaikan tangannya dan pergi bersama Tabib Han. Nyonya Chu berdiri di tempatnya, menatap Dewa Sungai yang sangat dipercaya oleh Istana Kekaisaran Dali dengan pandangan jijik. Dia tidak mengundangnya ke kediamannya sebagai tamu, tetapi dia juga tidak mengusirnya saat itu juga. Dewa air Sungai Sulaman melangkah menaiki tangga dan duduk dengan santai. Aku tahu kau selalu memandang rendah seniman bela diri kasar sepertiku, jadi aku akan mempersingkat cerita. Lang Jun yang Anda sukai tidak mengkhianati ketulusan Anda. Hanya saja, pengadilan Kekaisaran Dali mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Mereka takut jika kau meninggalkan tempat ini, mereka tidak akan mampu lagi menekan nasib negara air suci yang dipimpin oleh Gunung Chesdun. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepadamu, dengan sengaja membuatmu salah paham terhadap sarjana itu. Lengan baju Nyonya Chu berkibar, dan matanya merah. Darah terus mengalir dari matanya, tetapi ekspresinya masih tenang. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih ingin berbohong padaku? Apakah kamu benar-benar mengira aku ini anak berusia 3 tahun? Meskipun setelah dia pergi, aku tidak pernah pergi ke tempat lain selain gunung dan sungai di sini, dan aku tidak lagi pergi ke Kabupaten Wanping dan Kota Lilin Merah untuk menikmati pemandangan dunia fana. Aku tidak tuli ketika dia pergi ke Akademi Lakeview. Aku berpapasan dengan begitu banyak cendekiawan, dan banyak dari mereka yang tidak sengaja menyebutkannya, jadi aku tahu banyak. Pada akhirnya, dia jatuh cinta dengan wanita lain. Nyonya Chu bergumam, saya tahu bahwa jika dia jatuh cinta pada seseorang, itu pasti cinta sejati. Dewa air sungai bersulam itu tampak tenang. Kalau begitu, kau juga harus tahu bahwa sebagai cendekiawan pertama di Dali yang masuk akademi dengan kemampuannya sendiri, ia ditempatkan dengan menyedihkan di Akademi Lakeview. Pertama, mereka sengaja menyanjungnya, lalu seseorang diam-diam menghabiskan banyak uang untuk menyewa gadis rumah bordil paling terkenal agar berpura-pura mengagumi bakatnya dan membuatnya terkenal. Lalu,
Mereka membuat para cendekiawan besar dari dinasti terdekat sengaja memperlakukannya sebagai teman meskipun usia mereka berbeda. Mereka juga membuat setiap buku catatannya bernilai banyak uang. Ada banyak metode lain, yang semuanya saling terkait, membuatnya tinggal selangkah lagi menjadi pria pertama di Dali yang diakui oleh Akademi Konfusianisme. Namun, dalam semalam, dunia berubah drastis dan reputasinya pun ternoda. Seseorang menjebaknya karena menjiplak puisi, dan pelacur itu memfitnahnya karena tidak berperi kemanusiaan. Beberapa pakar sastra bergabung untuk mengkritik esai moralnya, menyebutnya munafik, dan mencaci makinya sebagai arus kotor Lakeview Academy. Seorang ulama besar yang tadinya bersemangat, tiba-tiba menjadi gila begitu saja. Dia menjadi gila untuk waktu yang lama, dan sarjana yang terlahir miskin ini menjadi bahan tertawaan seluruh Akademi Lakeview. Pepatah bahwa Dali adalah orang barbar utara menjadi semakin benar. Namun pada akhirnya, tak seorang pun menduga bahwa dia akan benar-benar bangun. Pada titik ini, Dewa Air Sungai Sulaman itu menoleh untuk melihat Nyonya Chu yang sedang linglung. Apakah kamu tahu mengapa dia bisa bangun? Nyonya Chu perlahan duduk di puncak tangga, dan gaun pengantinnya perlahan terurai seperti bunga peoni merah cerah. Apakah prajurit pemurni kidalimu yang melakukannya? Pria kekar itu tersenyum, tatapannya dingin saat dia berkata terus terang, jika Dali benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia harus membunuh sarjana ini. Bibir Nyonya Chu berkedut, lalu dia mengangguk. Itu memang merugikan nama baik negara. Dalam pertempuran antara dua negara, wajar saja jika mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin. Pria itu menghela napas panjang. Alasan mengapa sarjana itu bisa bangun adalah karena seorang wanita yang dikenalnya pergi ke sisinya. Dewa Air perlahan bangkit dan menuruni tangga. Wajah wanita itu ditutupi topeng, dan penampilannya persis seperti milikmu, Nyonya Chu. Kalau aku tidak salah, suara, kebiasaan, dan kesukaan Nyonya Chu semuanya telah ditirunya. Kalau kamu katakan bahwa menipu ulama itu sebelumnya melibatkan peperangan antara dua negara, kemudian memaksa ulama itu ke jalan buntu dan mempermainkannya di telapak tanganmu, saya khawatir itu adalah peperangan antara para ulama. Dewa Air melangkah pergi. Singkatnya, setelah sarjana itu mengetahui kebenarannya, dia melompat ke danau dan mati. Sesederhana itu. Menurut perkataan cendekiawan ini dengan kedua sahabatnya di Direktorat Ibu Kota Dali sebelum ia pergi ke Akademi Lakeview, ia telah lama mengetahui identitasmu yang tidak manusiawi. Itulah sebabnya ia bersikeras untuk menjadi seorang pria terhormat di atas orang-orang bijak dari sekte Konfusianisme. Dengan cara ini, ketika ia kembali ke Dali di masa depan, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk meminta pernikahan resmi dari Istana Kekaisaran. Hantu perempuan dalam gaun pengantin, yang telah melakukan banyak kejahatan, masih duduk di tempat yang sama. Ekspresinya tenang, dan gerakannya lembut. Dia merapikan dan melipat di sana-sini, dan dia tidak pernah bosan melakukannya. Tidak lama setelah dinasti Wei dan Jin pergi, terdengar teriakan tergesa-gesa dari belakang Chen Pingan, meminta dermawannya untuk berhenti. Dia berbalik dan melihat Tao Tua buta dan dua muridnya mengejar mereka. Pendeta Tao Tua itu telah melalui banyak hal, dan dia tentu tahu bahwa sekelompok anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya ini adalah kunci untuk meninggalkan gunung dengan selamat. Siapa yang tahu jika hantu eksentrik itu akan menyesali kata-katanya dan menangkap mereka untuk mencuci muka dan hati mereka? Menurut kedua murid itu, banyak sarjana yang ditanam di taman rumah besar itu. Tampaknya seseorang telah berjuang untuk keluar dari tanah. Sekarang tampaknya itu adalah orang yang menyedihkan yang telah dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Pendeta Tao Tua itu ditopang oleh gadis berwajah bulat dan berlari sepanjang jalan. Jubah pendeta Tao Tua itu penuh dengan duri di kedua sisi rumput dan pohon, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dapat dikatakan bahwa dia dalam kekacauan. Sejujurnya, meskipun metode petir pendeta Tao Tua itu tidak dapat menekan hantu wanita dalam gaun pengantin, dia sebenarnya adalah seorang abadi tua di pasar di kaki gunung. Dalam perjalanan ke utara ini, ia sering dipuja sebagai guru dari dunia lain. Di Gunung Tiga Cabang, ia dianggap sebagai penipu dengan keterampilan yang buruk. Bagaimanapun, itu adalah situasi yang langka dan suram. Pendeta Tao Tua itu tidak lagi berpura-pura misterius seperti saat mereka pertama kali bertemu. Dia tersenyum dan bertanya, bolehkah aku bertanya di mana pedang besar abadi Wei dari kuil angin salju berada? Nama umum saya adalah Su Yingzhen, dan nama Tao saya adalah Suan Guzi. Saya telah mengagumi pedang agung abadi Wei sejak lama. Kali ini, itu adalah berkah tersembunyi.
Saya dapat bertemu dengan pedang agung abadi Wei dan menyaksikan 3 jurus pedang abadi dengan mata kepala saya sendiri. Itu benar-benar berkah yang luar biasa bagi saya. Lin Soyi mencibir dan berkata, Dewa Pedang Bumi ini telah pergi ke utara sendirian. Jika kau ingin mendekatinya, kau bisa mendahului kami. Mungkin kau bisa menyusulnya. Pendeta Tao tua itu tersenyum malu dan berkata, biarkan saja. Takdir belum tiba, jadi aku tidak bisa memaksakannya. Pendeta Tao tua itu tahu bahwa Wei Jin adalah seorang abadi di 5 negara bagian atas yang bagaikan naga tersembunyi. Jika dia benar-benar bertemu dengan pendekar pedang dari kuil angin salju, dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun kecuali mengganggu. Dibandingkan dengan orang-orang biasa di kaki gunung, para kultivator ki di gunung itu tentu saja langka. Namun, memang benar bahwa pertemuan antara para kultivator adalah takdir. Namun, ada takdir baik dan buruk, dan ada karma baik dan buruk. Pendeta Tao tua itu telah menaklukkan iblis dan setan sepanjang jalan untuk mengumpulkan karma baik bagi dirinya sendiri. Setelah 40 hingga 50 pertarungan, dia masih hidup sampai sekarang. Bukan hanya karena dia memiliki kultivasi dari para kultivator ki tingkat kelima dan metode petir yang tidak lazim yang dia andalkan. Melihat suasana hening yang canggung, pendeta Tao tua itu buru-buru menoleh ke sekeliling dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jiu, bocah cacat, bersujudlah pada dermawanmu dan ucapkan terima kasih pada mereka. Gadis berwajah bulat itu hendak berlutut setelah mendengar kata-kata itu, tetapi anak laki-laki lumpuh, yang memegang spanduk penuh lumpur, tampak muram. Chen Pingan melangkah maju dengan cepat dan dengan lembut menarik lengan gadis kurus itu. Dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu, tidak perlu. Kemudian Chen Pingan berkata kepada anak lumpuh itu, terima kasih atas pengingatmu di jalan pegunungan. Anak laki-laki lumpuh itu tertegun dan tersipu untuk pertama kalinya. Sesaat, ia tergagap dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akhirnya, ia hanya memalingkan mukanya. Anak laki-laki itu telah menghadapi hantu bergaun pengantin di jalan setapak dan bertarung dengannya dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun ada kesenjangan besar antara kultivasi mereka, momentumnya sama sekali tidak lemah. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah anak yang pemalu. Pendeta Tao tua itu terkejut dan senang. Setelah menendang anak laki-laki yang lumpuh itu, dia berpura-pura marah dan berkata, kamu tidak pantas untuk ditunjukkan di depan umum. Kemudian pendeta Tao tua itu berkata dengan suara pelan, para dermawanku, setelah kalian meninggalkan gunung, pergilah ke selatan. Akan memakan waktu sekitar 1,5 hari untuk melewati Gunung Sanzi. Ingatlah untuk tidak bepergian di malam hari. Ada hantu jahat yang menggunakan makam sebagai sarangnya. Ia mencuri tanah yang diberkati dan menyerap aura yin leluhur sebuah keluarga. Kalau tidak, menurut ramalan, cucu keluarga itu seharusnya menjadi pejabat tinggi di kehidupan sebelumnya. Kultivasi hantu jahat itu tidak lemah. Kekuatannya seharusnya setara dengan prajurit pemurnian ki alam keempat. Alasan utamanya adalah karena hantu itu muncul dan menghilang tanpa diduga dan sangat sulit ditangkap. Hantu itu juga menggunakan semacam dharma jahat yang tidak diketahui untuk menciptakan lebih dari 10 boneka mayat yin. Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya dan gagal beberapa kali. Aku tidak hanya menyia-nyiakan beberapa jimat petir yang berharga, aku juga dikira oleh penduduk desa setempat sebagai penipu. Sungguh menyebalkan. Hati Lin Soyi sedikit tergerak. Dia mendengar pengingat rahasia dari Yin Sen senior dan bertanya, Taois, apakah kamu ahli dalam mantra 5 petir? Bolehkah saya tahu Anda termasuk golongan yang mana? Pendeta Tao tua itu merasa sedikit malu. Ia berpikir bahwa bocah dingin ini benar-benar tidak berpengalaman dan tidak tahu aturan-aturan persilatan. Siapa yang akan menanyakan latar belakang seseorang secara langsung? Tidak peduli apakah ia seorang kultivator surgawi di gunung atau seorang seniman bela diri di persilatan, ini adalah hal yang tabu. Namun, dengan pengalaman menyedihkan dari sesama penderita dan bantuan Dewa Pedang Tanah seperti Wei Jin, pendeta Tao tua itu tidak peduli tentang hal ini. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia perlahan berkata, ceritanya panjang. Para dermawanku, tolong jangan pedulikan omelanku. Kampung halaman saya adalah kerajaan aliran selatan yang terkenal, tempat Taoisme dihormati. Ada sekte Tao di perbatasan, yang merupakan pemimpin sekte Tao benua Aquarius. Gunung ini menempati salah satu dari 72 tanah yang diberkati King Tan. Belum lagi pemimpin sekte tersebut adalah guru kekaisaran kerajaan aliran selatan. Karena kedalaman Taoisme dan kekuatan magisnya yang besar, raja-raja dari beberapa negara terdekat secara pribadi datang ke gunung untuk memuja pemimpin sekte tersebut sebagai dewa nomor 1 di negara tersebut.
Oleh karena itu, Dewa Tao ini memiliki gelar Dewa dari 4 negara dan diakui sebagai salah satu dari 10 Master Dewa teratas di benua Aquarius. Sejujurnya, jika Dewa Pedang Agung Wei dari Kuil Angin Salju bertemu dengan Master Dewa ini sebelum ia menerobos alam, Senior Wei tidak akan dapat sejajar dengannya. Chen Ping'an dan Lin Souyi mendengarkan dengan sangat serius, tidak ingin melewatkan sepatah kata pun. Terutama kata-kata abadi. Bukankah Liu Zimao yang muncul di kota kecil itu dikenal sebagai guru abadi Jiang Jie? Li Baoping dan Li Huai, di sisi lain, tidak begitu fokus. Li Baoping sesekali memandangi gadis kecil berwajah bulat itu. Gadis kecil itu dengan takut-takut bersembunyi di samping pendeta Tao yang buta itu, tampak malu-malu. Pendeta Tao tua yang buta itu menjadi semakin tertarik. Dengan bantuan Xiao Jiuer, tanpa sadar ia berjalan di antara Chen Ping'an dan Lin Souyi dan berkata, di dunia, sekte-sekte yang memenuhi syarat untuk memiliki kata sekte umumnya dibagi menjadi 3 sekte, leluhur, ortodoks, dan sekte bawah. Di antara mereka, leluhur sering disebut pengadilan leluhur. Sekte bawah akan memiliki banyak sekte yang berafiliasi. Nama-nama sekte ini tidak begitu khusus. Selama mereka tidak menggunakan kata sekte tanpa izin dan tidak memiliki nama yang sama dengan sekte lain, seperti kuil Tao, kuil Buddha, dan sebagainya, mereka dapat diberi nama dengan santai. Secara berkala, mereka akan memberikan penghormatan kepada sekte bawah dan membangun hubungan yang baik dengan pengadilan kekaisaran di kaki gunung. Mereka akan menemukan tempat dengan feng shui yang baik dan berkultivasi dengan damai di gunung. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk merekrut murid dengan bakat kultivasi dan mewariskan api selama ratusan dan ribuan tahun. Taois yang rendah hati ini berasal dari kuil pencari kebenaran dan dulunya merupakan salah satu sekte besar peringkat atas di kerajaan aliran selatan. Namun, sekte ini mengalami kemunduran lebih dari 100 tahun yang lalu dan ketika sampai pada generasi Taois yang rendah hati ini, hampir semua guru dan senior saya telah meninggal dunia. Tidak banyak saudara senior dan junior saya yang tersisa dan tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menjanjikan. Metode kultivasi 5 petir dari sekte pencari kebenaran kita memang tidak ortodoks. Metode ini terutama mengolah 2 titik akupuntur Qi, yaitu hati dan kantong empedu. Pengetahuannya adalah tentang 2 kata, seh dan hi, yang berasal dari makna seh adalah awan dan hujan, dan hi adalah guntur. Setelah dikultivasikan, Anda dapat melihat bahwa di beberapa titik akupuntur Qi yang penting, terdapat pemandangan misterius berupa awan dan hujan yang naik serta guntur yang bergemuruh. Kemudian, Anda dapat beresonansi dengan langit dan bumi. Mengangkat tangan atau mengangkat kaki, Anda dapat menarik petir surgawi dan mengusir roh jahat. Tentu saja, di hadapan Dewa Pedang Agung Wei, metode kultivasi yang tidak ortodoks dari sekte pencari kebenaran ini hanya bisa menjadi lelucon. Lin Souyi mengerutkan kening dan bertanya, 5 organ dalam adalah jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Kelima tempat tersebut mengumpulkan Qi seperti 5 guntur. Mengapa sekte Anda membudidayakan kantong empedu di luar kelima organ dalam sebagai tempat menarik guntur? Rasa malu di wajah Taois buta kali ini sama sekali tidak palsu. Dia menghela napas berat, dan wajahnya dipenuhi kelelahan saat dia berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak punya pilihan. Teknik 5 petir adalah teknik rahasia dari teknik Taois ortodoks. Terus terang, bahkan jika orang luar memperoleh teknik kultivasi lengkap, siapa yang berani mengolahnya tanpa izin? Sekte pencari kebenaran terutama mengolah 2 titik akupuntur Qi yang terkait, yaitu hati dan kantong empedu. Bahkan, meskipun itu adalah hati, hanya karena pertemuan kebetulan sang pendiri telah mempelajari sedikit. Pada akhirnya, bentuknya hampir sama, tetapi tidak dalam semangat. Inilah akar mengapa hanya ada sedikit metode kultivasi ortodoks di dunia dan begitu banyak metode kultivasi yang tidak ortodoks. Lin Souyi tiba-tiba mengerti dan berkata, begitu. Pendeta Tao tua itu mendesah dalam hatinya dan berkata, lebih dari 1000 kali lebih sulit berjalan di dao besar daripada jalan pegunungan yang berlumpur ini. Justru karena sekte saya bukanlah metode kultivasi guntur yang ortodoks, maka ada kelebihan dan kekurangan ketika saya mengolahnya. Misalnya, begitu metode kultivasi guntur yin yang mengungkap rahasia surga, mudah untuk dihukum oleh surga yang tak terlihat. Sekte saya mengolah metode guntur ini dan biasanya memilih murid dengan cacat bawaan untuk bergabung dengan sekte saya. Karena orang-orang ini dikasihani oleh jalan surga, bahkan jika mereka sering menggunakan metode guntur pencari kebenaran yang melukai asal-usul hati dan kantong empedu, itu bukanlah harapan yang berlebihan bagi mereka untuk mencapai dao dan berumur panjang jika mereka beruntung.
Legenda mengatakan bahwa begitu para kultivator Ki dari metode kultivasi guntur ortodoks di benua besar mengambil tindakan, Dewa Guntur, Dewi Petir, Master Hujan, Master Angin, pejabat awan, dan semua jenis dewa akan terdorong untuk membantu meningkatkan momentum. Pikirkanlah, setelah upaya besar seperti itu diluncurkan, bagaimana mungkin gunung dan sungai tidak berubah warna? Berbicara tentang hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengannya, wajah pendeta Tao yang buta itu penuh semangat, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda putus asa. Ini mungkin salah satu alasan mengapa berkultivasi sama sulitnya dengan naik ke surga, tetapi orang-orang tetap berbondong-bondong melakukannya. Begitu seseorang memulai jalur kultivasi dan berjalan di jembatan panjang umur, orang tersebut akan melihat atau mendengar pemandangan indah di puncak gunung. Orang dapat berumur panjang, mengetahui mantra, memanggil angin dan hujan, memindahkan gunung dan lautan, dan segala macam pemandangan indah yang tak terbayangkan dapat diharapkan. Dengan cara ini, siapa yang bersedia berkeliaran di kaki gunung? Orang tua itu mendesah dan berkata, "Dua muridku dan aku telah saling mengandalkan untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun ini. Kami telah bepergian kemana-mana, menaklukkan setan dan iblis, menangkap hantu dan mengusir kejahatan. Kami telah melakukan banyak hal, dan kami juga mengumpulkan uang. Tidak ada cara lain. Berkultivasi juga membutuhkan uang. Jembatan panjang umur yang dibangun adalah tempat pemborosan uang terbesar di dunia. Bahkan jika ada roh jahat yang membuat masalah di keluarga bangsawan, aku tidak punya koneksi dan tidak ada yang merekomendasikanku. Tentu saja, aku tidak punya kesempatan untuk masuk. Adapun kuil Tao air dan tanah yang dibuka oleh orang-orang kaya setempat, mereka hanya mengundang biksu-biksu lokal yang terkenal dan penganut Tao tua. Mereka tidak mempercayai orang luar. Metode petir sekte saya, yang saya kuasai, tidak dapat menakut-nakuti orang biasa dan membuktikan bahwa saya bukan pembohong. Jadi, saya harus berakhir seperti ini. Jika aku berhasil menangkap iblis, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak uang. Namun jika aku gagal, aku pasti tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tidak mudah untuk berkultivasi. Sambil berjalan, mereka berbincang-bincang. Ketika mereka bangun, ternyata mereka sudah keluar dari celah yang seperti sangkar itu. Mereka tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tetapi mereka semua merasa bahwa pemandangan di sana telah kembali ke pemandangan semula yang indah, dan tidak ada lagi suasana suram dan dingin sebelumnya. Akhirnya, Chen Pingan menyadari bahwa meskipun pendeta Tao yang buta itu tidak berbicara, dia tidak bermaksud untuk pergi. Dia tetap pergi ke selatan bersama mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Pendeta Tao, apakah kamu tidak pergi ke utara?" Pendeta Tao tua itu tertawa dan berkata, "Ini hanya keterlambatan kecil. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku. Anggap saja aku mengantar kedua muridku untuk mengantarmu. Ini tidak lebih dari sekadar berjalan beberapa langkah lagi." Setelah itu, kedua kelompok orang itu berjalan bersama. Tidak ada angin atau hujan di sepanjang jalan, dan semuanya berjalan lancar. Ketika mereka benar-benar keluar dari batas gunung dan sungai, hati nurani Tao tua yang tegang itu akhirnya rileks. Dia dengan santai menemukan tempat di pinggir jalan dan duduk. Gadis berwajah bulat yang dijuluki Jiuer itu segera menyerahkan sebuah ketel kepadanya. Anak laki-laki lumpuh itu berdiri di belakang pendeta Tao tua itu dan melihat kembali ke arah pegunungan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ketika mereka hendak pergi, pendeta Tao tua itu mengeluarkan sebuah gulungan yang masih terawat baik dari tasnya. Gulungan itu terbuat dari sutra dan menyerahkannya kepada Chen Pingan. "Ini adalah gulungan yang diwariskan dari sekte saya. Ada hampir 100 jenis hantu gunung yang tergambar di dalamnya sebagai referensi. Ini adalah pertama kalinya Anda bepergian untuk belajar, jadi Anda pasti akan melewati banyak gunung. Mungkin ini akan berguna di masa mendatang. Saya sudah menghafalnya di luar kepala, dan ini hanya sedikit yang tersisa sebagai kenang-kenangan. Lebih baik saya berikan kepada Anda. Segala sesuatu ada gunanya, jadi ini berguna." Lin Souyi menarik lengan baju Chen Pingan. Chen Pingan pun mengerti dan menerima gulungan itu. Namun, Chen Pingan juga mengeluarkan batu empedu ular yang tersisa dan memberikannya kepada bocah lumpuh itu. Ia hanya mengatakan bahwa batu itu adalah produk lokal dari kampung halamannya. Batu itu tidak berharga, tetapi jumlahnya tidak banyak. Anak laki-laki lumpuh itu ingin menolak, tetapi pendeta Tao yang buta itu buru-buru memintanya untuk menerimanya, dengan mengatakan bahwa itu adalah kebaikan hati dermawannya. Anak laki-laki lumpuh yang sangat tertutup itu terpaksa menerimanya dalam diam. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu.
Pada akhirnya, ia terlalu malu untuk mengucapkan kata terima kasih. Chen Pingan akhirnya tersenyum dan berkata, setelah melewati kota lilin merah dan Gunung Kidun, kamu bisa pergi ke Chaotu atau toko tahun baru dan menemukan seorang gadis bernama Ruan Xiu. Tunjukkan padanya batu empedu ular ini dan dia akan tahu bahwa kamu adalah temanku. Mungkin dia bisa membantumu menetap di kota ini. Ketika saya sampai di stasiun pos terdekat, saya akan mengirim surat kembali ke kota untuk menjelaskan semuanya. Setelah itu, kedua belah pihak berpisah. Pendeta Tao yang buta itu lebih suka membawa kedua muridnya dan mengambil jalan memutar yang panjang daripada berjalan ke pegunungan dan sungai. Saat mereka terus berjalan ke selatan, Chen Pingan menoleh ke belakang dan perlahan menarik kembali pandangannya. Anak lelaki itu tiba-tiba ingin berlatih ilmu pedang.